Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Yusuf. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah perdagangan luar negeri yang berjudul Faktor Penghambat Perdagangan Luar Negeri. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas beberapa materi dari faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri, yaitu ada tujuan dari perdagangan luar negeri, jenis hambatan perdagangan luar negeri, faktor internal penghambat perdagangan luar negeri, dan faktor eksternal penghambat perdagangan luar negeri. Oke, seperti yang kita tahu, perdagangan luar negeri merupakan perdagangan antara dua negara atau lebih. Namun, tidak selamanya perdagangan luar negeri dapat berjalan dengan sesuai kondisi yang diinginkan. Sangat memungkinkan terjadi masalah atau hambatan yang menjadi faktor penghalang bagi setiap negara yang terlibat di dalamnya. Berhasil tidaknya kegiatan perdagangan tersebut dilakukan tergantung dari kemampuan eksportir dan importir dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga transaksi perdagangan dapat ditingkatkan. Tujuan perdagangan luar negeri. Tujuan utama dari perdagangan luar negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara karena tidak tersedia di negara tersebut. Misalnya Indonesia membutuhkan mesin dan mekanis, namun barang-barang tersebut hanya tersedia di negara Jepang. Oleh karenanya, Indonesia dan Jepang mengadakan kerjasama dalam bentuk perdagangan luar negeri. Jenis hambatan perdagangan luar negeri. Secara umum ada dua jenis hambatan perdagangan luar negeri, yaitu hambatan tarif berupa tingkat pajak yang dikenakan atas produk, misalnya pajak impor, pajak ekspor, dan lain sebagainya. Hambatan non-tarif, misalnya pembatasan spesifik atas perdagangan cukai dan prosedur masuk administratif. Persyaratan standar produk, yaitu ada kesehatan, keamanan, dan kualitas. Kebijakan dan regulasi pemerintahan dalam perdagangan ekspor dan impor, dan lain sebagainya. Faktor penghambat perdagangan luar negeri. Faktor-faktor penghambat bagi pelaku usaha untuk bisa masuk dalam pasar internasional dapat dipengaruhi oleh dua faktor penghambat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang menghambat pelaku usaha untuk bersaing dalam perdagangan luar negeri diantaranya yang pertama ada terbatasnya pengetahuan atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Kualitas produksi yang rendah yang dihasilkan oleh sebuah negara tersebut akan sulit bersaing dengan produk barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Yang kedua, ada sifat manajemen perusahaan yang masih tradisional. Salah satu penyebab kegagalan pebisnis untuk masuk pasar global adalah manajemen perusahaan yang masih tradisional. Jika manajemen operasional perusahaan masih ditangani dengan cara tradisional, seberapa besar pun tim yang dimiliki oleh perusahaan, maka hasil pekerjaan tidak pernah terselesaikan dalam waktu yang optimal. Hal ini tentunya membuat perusahaan tidak akan tumbuh pesat, apalagi untuk bisa bersaing di kancah internasional atau perdagangan luar negeri.
Dan terakhir, yang ketiga, hambatan untuk upaya tenaga kerja. Tidak sedikit pun perusahaan yang ingin masuk ke perdagangan internasional harus merekrut tenaga asing atau TKA dengan kualifikasi tertentu. Hal ini tentunya membuat perusahaan harus menyediakan modal lebih banyak untuk membayar upah TKA tersebut. Faktor eksternal. Faktor yang pertama adalah kepercayaan antara eksportir dengan importir. Kepercayaan merupakan faktor paling penting dalam dunia bisnis. Tanpa adanya kepercayaan, maka kegiatan perdagangan luar negeri tidak akan terjadi. Apalagi dalam perdagangan luar negeri, kedua belah pihak, baik eksportir maupun importir, saling berjauhan dan belum saling mengenal, merupakan suatu resiko bila dilibatkan dalam pertukaran uang. Dalam hal ini, apakah importir percaya untuk mengirimkan uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim, atau sebaliknya? Oleh karena itu, sebelum kontrak jual beli dilakukan, masing-masing pihak, baik eksportir maupun importir, harus sudah mengetahui kredibilitas dari rekan dagangnya. Beberapa cara yang lazim digunakan untuk mencari informasi antara lain. Yang pertama, memanfaatkan buku petunjuk perdagangan yang berisi nama, alamat, dan jenis usaha. Yang kedua, mencari dan mengunjungi perusahaan di negara lain. Yang ketiga, meminta bantuan bank di dalam negeri atau di luar negeri untuk mengusahakan status report atau credit information dari perusahaan-perusahaan tersebut. Yang keempat, membaca publikasi dagang dalam dan luar negeri. Yang kelima, konsultasi dengan pengusaha dalam bidang yang sama. Yang terakhir, melalui perwakilan dagang. Yang kedua, ada faktor pemasaran. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ini adalah ke negara mana barang akan dipasarkan untuk mendapatkan harga yang sebaik-baiknya. Sebaliknya, bagi importir yang penting diketahui adalah dari mana barang-barang tersebut sebaiknya akan diimpor untuk memperoleh kondisi pembayaran yang lebih baik. Selanjutnya, masalah pokok dalam faktor pemasaran, yaitu yang pertama ada daya saing rendah dalam harga dan waktu penyerahan. Yang kedua, daya saing dianggap sebagai masalah intern eksportir, padahal sesungguhnya menjadi masalah nasional. Yang ketiga, saluran pemasaran yang tidak berkembang di luar negeri. Yang keempat, kurangnya pengetahuan akan perluasan pemasaran serta teknik-teknik pemasaran. Faktor yang ketiga adalah sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Kuota adalah kebijakan perdagangan internasional yang membatasi arus ekspor atau impor suatu produk selama jangka waktu tertentu. Dalam sistem kuota terbagi dua, yaitu kuota ekspor dan kuota impor. Yang pertama ada kuota ekspor. Kuota ekspor adalah pembatasan jumlah fisik barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri. Contohnya adalah ekspor untuk batu bara. Nah, tujuan dari penetapan kuota ekspor itu adalah yang pertama, mencegah barang-barang penting berada di tangan negara lain. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup. Yang ketiga, untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri. Yang kedua, ada kuota impor. Kuota impor adalah jumlah pembatasan fisik barang-barang yang masuk ke dalam negeri.
Contohnya adalah kuota impor daging sapi. Tujuan dari kuota impor antara lain, yang pertama, melindungi produksi di dalam negeri. Yang kedua, redistribusi pendapatan. Yang ketiga, mempertahankan neraca perdagangan aktif. Yang keempat, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kelima, menghapus defisit dalam neraca pembayaran. Kuota impor sendiri terdiri dari: yang pertama ada absolute atau unilateral quota, yaitu kuota yang besar atau kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Kuota semacam ini akan menimbulkan tindakan balasan dari negara yang merasa dirugikan. Yang kedua, ada negotiated atau bilateral quota, yaitu kuota yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan persetujuan oleh dua negara atau lebih. Yang ketiga, ada tarif kuota, yaitu gabungan antara tarif dan kuota dengan ketentuan sejumlah barang diizinkan masuk dengan tarif tertentu. Tetapi, tambahan impor masih diizinkan dengan tarif yang lebih tinggi. Keempat, ada mixing quota, yaitu membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor pada proporsi tertentu dalam memproduksi barang akhir. Kuota semacam ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya industri di dalam negeri. Faktor keempat yaitu keterkaitan keanggotaan organisasi internasional. Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional dimaksudkan untuk mengatur stabilitas harga barang ekspor di pasar internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara sekaligus. Organisasi internasional juga sebagai wadah dalam terjadinya kesepakatan-kesepakatan dalam menjalin hubungan kerjasama internasional. Free Trade Agreement atau FTA merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan FTA merupakan akibat dari liberasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. FTA dapat dibentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika dengan Singapura, Amerika dengan Chili, Jepang dengan Indonesia, maupun regional seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA, North American Free Trade Area atau NAFTA, dan Uni Eropa. ASEAN Free Trade Area atau yang biasa disingkat AFTA. ASEAN Free Trade Area merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Target awal AFTA menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun, yaitu dalam jangka waktu 1993 sampai dengan 2008. Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam,
Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura pada tahun 2010. Dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam pada tahun 2015. Tujuan dari AFTA antara lain yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antara negara anggota ASEAN. Selanjutnya ada manfaat AFTA. Yang pertama adalah peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia dengan penduduk yang besar dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam. Yang kedua, daya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha atau produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku atau penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran. Yang ketiga, pilihan konsumen atas jenis atau ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu. Yang keempat, kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN dan lainnya. Terakhir, ada tantangan dari AFTA. Yang pertama adalah pengusaha atau produsen Indonesia dituntut terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional guna memenangkan kompetensi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya, baik dalam memanfaatkan peluang pasar domestik maupun pasar negara anggota ASEAN lainnya. Faktor selanjutnya yaitu faktor kelima, kenaikan suku bunga perbankan. Suku bunga perbankan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan kelangkaan modal tambahan untuk memproduksi barang. Pihak pengusaha berpikir lebih panjang untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Sebagai tambahan informasi, suku bunga dibagi menjadi dua, yaitu ada suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan. Suku bunga pinjaman adalah balas jasa dari bank kepada peminjam atas pinjamannya. Suku bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah. Yang keenam, ada kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan pelaku usaha tidak bisa memproduksi barang lebih banyak, sehingga produksi barangnya hanya bisa memenuhi pasar domestik saja. Nah, bahan baku yang diperjualbelikan dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Contohnya dengan slogan "Cintailah produk-produk Indonesia", merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakatnya lebih memilih untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, sehingga para pelaku usaha dalam negeri tetap bisa menjalankan produksinya. Selanjutnya ada dumping. Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan luar negeri adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas dasar produk ekspor tersebut.
Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau dunia industri. Barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri, akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri yang diikuti munculnya dampak ikutnya seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, pengangguran, dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Yang kesembilan, adanya peraturan kandungan lokal. Persyaratan kandungan lokal dalam negeri atau lokal atau yang biasa disingkat TKDN adalah ketentuan di suatu negara bahwa suatu produk hanya dapat dikatakan sebagai produk hasil dalam negeri apabila produk tersebut diproduksi dengan menggunakan sebagian besar bahan-bahan dalam negeri dibandingkan dengan komponen-komponen yang didatangkan dari luar negeri. Ketentuan kandungan lokal telah digunakan secara luas oleh negara berkembang dalam rangka mengalihkan basis manufakturnya dari perakitan kepada pengolahan bahan-bahan antara intermediate goods. TKDN dapat menjadi fondasi utama dalam menahan derasnya arus masuk barang luar negeri yang tentu berdampak pada kinerja produktivitas industri dalam negeri yang tentu berujung pada tingkat perekonomian negara. Misalnya, menurunnya PDB atau Produk Domestik Bruto. Pemerintah sendiri telah menerapkan strategi penguatan ekonomi pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional, di mana di dalamnya terdapat strategi penguatan, pendalaman, dan penumbuhan 6 klaster industri prioritas kandungan lokal yang di dalamnya tercantum strategi kebijakan kandungan lokal untuk industri. Peraturan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, di mana di dalamnya terdapat syarat untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang besaran atau nilai komponen secara detail dijabarkan dalam peraturan menteri terkait. Yang menjadi kendala dalam penerapan aturan TKDN adalah ketersediaan produk lokal saat dibutuhkan oleh industri. Kemudian, harga impor sering lebih murah dibandingkan dalam negeri, dan yang sering terjadi adalah perhitungan TKDN untuk perakitan di dalam negeri dengan part yang seluruhnya impor. Nah, dari faktor eksternal adanya paragraf La Illustrative List dari Agreement on TRIPS melarang negara-negara anggota World Trade Organization atau WTO menerapkan kebijakan local content requirement yang dijadikan sebagai salah syarat bagi investor untuk dapat melakukan kegiatan penanaman modal. Local content requirement atau kebijakan kandungan lokal dilarang karena dianggap tindakan tersebut merupakan perlakuan diskriminatif terhadap barang. Perlakuan diskriminatif seperti ini dengan sendirinya menciptakan persaingan yang tidak adil antara barang impor dan barang buatan dalam negeri melalui persyaratan kandungan lokal,
Sebenarnya pemerintah host country telah membatasi akses pasarnya bagi barang-barang yang sama dari negara-negara anggota lain. Nah, dalam hal ini, pemerintah harus tegas menyikapi terkait kebijakan World Trade Organization atau WTO tersebut bahwa aturan TKDN wajib diimplementasikan untuk menyelamatkan industri nasional. Diperlukan sinergi antara kementerian terkait, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam merealisasikan capaian TKDN. Pelaku bisnis harus mempunyai kesadaran, etika bisnis yang baik, dan rasa nasionalis terkait kandungan lokal dan regulasi pendukung seperti perlakuan pajak yang mendukung penerapan TKDN tersebut. Yang menjadi motivasi kita bahwa kebijakan TKDN dapat memberikan efek domino yang positif terhadap perekonomian negara. Dengan penerapan kebijakan TKDN, Indonesia juga akan semakin berpeluang menjadi pemain aktif dalam agenda rantai nilai dari pasar global, atau setidaknya penerapan TKDN dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja di industri Indonesia. Oleh karena itu, perlu tata cara yang lebih inovatif agar kita tidak sanksi terhadap aturan penerapan TKDN karena derasnya globalisasi. Faktor ke-10 adalah embargo. Jika kita kaitkan dengan dunia ekonomi, perdagangan, dan juga dunia politik, maka embargo adalah bentuk dari larangan perniagaan dan juga perdagangan dalam suatu negara yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor pada barang tertentu. Hal tersebut diterapkan dalam rangka kepentingan politik, ekonomi, dan juga kebijakan pada suatu negara untuk bisa mempertahankan kondisi negaranya pada ketergantungan impor barang. Embargo adalah suatu wujud larangan perdagangan dan juga pertukaran dalam upaya pengambilan kebijakan menyelamatkan negara dari suatu ancaman negara lainnya. Nah, dalam dunia perdagangan luar negeri, embargo adalah suatu bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada suatu negara terhadap negara lainnya, guna melakukan upaya isolasi pada barang dari negara lain. Hal tersebut tentu dilakukan untuk negara yang sedang mengalami kondisi ataupun permasalahan yang memang sulit dihadapi. Ada dua jenis embargo, yaitu embargo informasi dan embargo ekonomi. Embargo informasi. Embargo informasi adalah suatu wujud larangan pada sebuah berita untuk dirilis atau diinformasikan pada sebuah kantor berita dalam jangka waktu tertentu. Terlebih lagi, dalam Undang-Undang Kebebasan Pers sudah disebutkan larangan embargo menjadi sebuah ketetapan hukum yang harus dipatuhi, dan bila dilanggar, maka perusahaan tersebut akan memperoleh sanksi atau denda yang sangat tegas. Contohnya sederhana, saat sebuah perusahaan akan mengumumkan laba perusahaannya pada media massa, sudah pasti seorang humas perusahaan tersebut akan memberikan data dan juga informasi yang diperlukan. Kedua, ada embargo ekonomi. Embargo ekonomi adalah suatu bentuk larangan yang berhubungan dengan kegiatan ekspor ataupun
impor dari negara yang satu terhadap negara lainnya. Biasanya, kebijakan ini ditetapkan pada negara yang mendapatkan sanksi atau hukuman embargo akan ditetapkan berupa larangan kegiatan ekspor atau impor pada komoditas tertentu yang berimbas pada kesulitan negara yang memperoleh sanksi tersebut. Nah, mengingat kebutuhan pada bahan baku tertentu akan berimbas pada guncangan di suatu perusahaan produksi, maka produksi barang tertentu tentunya memerlukan bahan baku impor dari negara lain dengan harga yang lebih mahal dan juga kualitas yang tentunya berbeda. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.